Berawal pada tanggal 28 September 1982, di mana seorang anak perempuan berusia 12 tahun yang bernama Mary Kellerman dilarikan ke rumah sakit setelah kondisinya tiba-tiba memburuk. Walaupun sudah mendapat perawatan intensif, Mary dinyatakan meninggal dunia keesokan harinya. Rupanya, kematian misterius kembali terjadi kepada 3 orang lainnya, bahkan menimpa satu keluarga di Arlington Heights, Illinois pada tanggal 29 September. Kali ini memakan 3 korban jiwa. Hal ini memancing kecurigaan para medis dan polisi. Hingga dikirimlah Suster Helen, yang merupakan petugas kesehatan masyarakat satu-satunya di desa Arlington, untuk pergi ke rumah korban. Di sana, suster itu menemukan 1 botol Tylenol yang baru dibeli dan sudah berkurang 6 kapsul. Suster itu pun curiga kalau penyebabnya berasal dari Tylenol, yang merupakan obat umum untuk pengurang sakit dan demam, serta meringankan gejala alergi, selesma, sakit kepala, dan influenza. Botol obat itu kemudian dibawa ke lab untuk diperiksa. Hasilnya terbukti kalau 4 kapsul dari sisa obat yang ditemukan di rumah korban berisikan bubuk sianida yang kadarnya 3 kali lipat mematikan. Pihak investigasi segera menelusuri setiap obat Tylenol yang tersebar di Amerika. Hasilnya ditemukan banyak botol Tylenol yang sudah disabotase dengan bubuk sianida di beberapa kota. Pihak Johnson & Johnson selaku produsen obat Tylenol segera diberitahu dan melakukan penarikan besar-besaran. Bahkan tercatat sebagai kasus penarikan obat terbesar dalam sejarah, dengan jumlah penarikan obat sebesar 31 juta botol, yang harga jualnya mencapai 100 juta US dollar atau sekitar 316 juta dolar pada tahun 2023. Johnson & Johnson segera menghentikan produksi, menghentikan iklan, dan menyebarkan informasi agar masyarakat tidak mengkonsumsi obat Tylenol untuk sementara. Mereka juga memberikan kesempatan kepada masyarakat yang sudah memberi obat Tylenol dalam bentuk kapsul untuk ditukar dengan Tylenol dalam bentuk pil. Bahkan setiap airport di luar Amerika memberlakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang untuk memeriksa apakah ada yang membawa Tylenol. Awalnya, polisi menduga kalau botol-botol itu disabotase di pabrik Johnson & Johnson. Tapi hasil penelusuran menunjukkan kalau botol obat yang disabotase merupakan botol-botol yang telah sampai di toko dan diletakkan di rak obat. Dari sinilah mulai terungkap kalau ada seseorang yang dengan sengaja mengambil botol Tylenol dan menukar beberapa kapsul di dalamnya dengan kapsul yang sudah diisi bubuk sianida. Dulu semua botol obat tidak disegel, sehingga ketika tutup botol dibuka, isi di dalamnya dapat dengan mudah disabotase. Mencari pelakunya sama seperti mencari jarum dalam jerami. Apalagi pada tahun 80-an, belum banyak toko-toko yang memasang CCTV, sehingga polisi sangat kesulitan untuk mencari tersangka. Tapi kecurigaan polisi mengarah pada beberapa orang. Di antaranya merupakan seorang pria yang bernama James William Lewis. James diketahui adalah orang yang segera menuntut Johnson & Johnson beberapa saat setelah kasus kematian Tylenol mencuat ke publik. Dia menuntut uang ganti rugi sebesar 1 juta dolar atas kematian para korban. Ketika rumahnya digeledah, ditemukan buku yang berisi tentang cara-cara meracuni. Bahkan sidik jari James ditemukan pada halaman yang membahas tentang racun sianida. James tentu saja menyangkal semua tuduhan itu. Walaupun dia mengakui kalau dia yang membuat surat tuntutan itu selama 3 hari sebelum surat itu dikirimkan. Hal itu berarti James mulai membuat surat tuntutan sejak berita kematian Mary, di mana 6 kematian lainnya masih belum terjadi. Ketika dikonfrontasi, James segera menarik kembali pernyataannya. Di persidangan, James beralasan kalau dia membuat surat tuntutan pada Johnson & Johnson agar polisi memfokuskan penyelidikan pada perusahaan yang pernah mempekerjakan istrinya itu. Pada akhirnya, James tetap dipenjara selama 10 tahun atas tuduhan ingin mencari keuntungan dari kasus kematian orang lain. Walaupun James tidak terbukti telah menukar isi obat Tylenol. Apalagi hasil pencocokan DNA yang dilakukan pada tahun 2010 menunjukkan kalau DNA-nya maupun DNA istrinya tidak sesuai dengan DNA yang ditemukan pada botol-botol itu. James pun tutup usia pada tanggal 9 Juli 2023 di usia 76 tahun. Inilah yang menjadi awal mula mengapa sebagian besar botol obat memiliki segel. Bahkan diberikan keterangan agar jangan diterima jika kemasan telah rusak, sehingga isinya tidak mudah dicampur dengan racun. Subscribe akun YouTube aku untuk dengerin cerita lainnya, biar aku yang bacain dan kamu yang dengerin.